Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi. Namo Buddhaya. Oke, gimana kabar anak bapak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, daftar pertanyaan wawancara. Oke, kita langsung saja bahas materinya bersama-sama. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara narasumber dan pewawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu hal. Pewawancara akan menanyakan hal tentang informasi yang ingin diketahui. Untuk narasumber akan menjawab atau memberikan informasi terkait hal yang ditanyakan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas. Menyusun daftar pertanyaan dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan mulai dari hal yang umum ke hal yang khusus yang berunsur 5W plus 1H. Pertanyaan yang diajukan ke narasumber diajukan secara berurutan, mulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Nah, berikut adalah contoh daftar pertanyaan wawancara. Di sini terdapat topiknya yang dibahas yaitu padi sebagai tanaman pangan. Narasumbernya adalah petani padi. Nah, berikut adalah daftar pertanyaannya. Apa yang dihasilkan dari tanaman padi? Nah, kemudian di mana? Di mana tanaman padi ditanam? Yang ketiga, kapan? Kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? Keempat, siapa? Siapa yang menanam padi? Yang kelima, mengapa? Mengapa kita perlu untuk menanam padi? Dan yang terakhir yaitu bagaimana? Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menanam padi? Nah, ini merupakan contoh daftar pertanyaan wawancara yang akan diajukan ke narasumber nanti. Kemudian kita lanjut ke laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal berikut atau format laporan wawancara. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini kita tuliskan alasan mengapa melakukan wawancara. Kemudian maksud dan tujuan, kita tuliskan maksud dan tujuan kita untuk melakukan wawancara. 3 yaitu topik. Di topik kita tuliskan pokok pembahasan dalam wawancara. Yang keempat yaitu waktu dan tempat. Kita tuliskan hari, tanggal, dan tempat wawancara. Selanjutnya narasumber. Di narasumber kita akan tuliskan nama narasumber. Kemudian pewawancara kita tuliskan nama pewawancaranya. Dan yang terakhir hasil wawancara dan kesimpulan wawancara. Oke, itu tadi merupakan gambaran tentang menyusun laporan wawancara. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan. Mencontohkan bagaimana menulis laporan wawancara. Contoh laporan wawancara. Yang pertama, latar belakang. Nah, jika siswa kelas 4 SD pelopor mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan tema kepedulian terhadap hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dika mewawancari seorang petani padi yang berada di daerah sekitar tempat tinggal.
Kedua, tujuan wawancara. Untuk mencari informasi lebih lanjut tentang cara budidaya tanaman padi yang benar. Yang ketiga, topik. Topiknya yaitu budidaya tanaman padi. Keempat, waktu dan tempat. Nah, wawancara ini dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 2 September 2020, waktu jam 9 sampai jam 10 WIB, tempat Semarang. Nomor 5, narasumber. Ujang, petani Desa Sukamakmur. Kemudian wawancaranya Dika, siswa kelas 4 SD Pelopor. Nah, ini merupakan contoh laporan wawancara, ya. Oke, kita lanjutkan untuk kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Berikut adalah langkah-langkah menuliskan kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci. Kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Ketiga, melakukan pengelompokan jawaban berdasarkan inti topik. Keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa dan kaidah yang mudah dipahami. Itu tadi cara-cara atau langkah-langkah untuk melakukan kesimpulan wawancara. Nah, tadi ada 8 langkah yang harus kita pahami dan kita mengerti. Contoh hasil kesimpulan wawancara. Ini merupakan contoh hasil kesimpulan wawancara, ya. Tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah dan mengandung banyak air, dan juga memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman padi dimanfaatkan masyarakat untuk bahan baku makanan. Nah, ini merupakan contoh hasil kesimpulan wawancara. Selanjutnya, mengomentari laporan wawancara. Saat mengomentari laporan wawancara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian isi laporan wawancara, dan yang kedua, menggunakan kosakata yang baku serta ejaan yang baik dan benar. Nah, itu tadi materi-materi tentang daftar pertanyaan wawancara yang bisa Bapak jelaskan kepada anak Bapak di rumah. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami, dan nantinya pada saat Bapak memberikan soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Semangat pagi, Namo Buddhaya.